Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa, kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata berseru dalam bahasa Ibrani disebut kara, berteriak. Kalau dalam bahasa Yunani anaphoise. Kalau anaphoise memang lebih pas dia. Berteriak menyebutkan nama seseorang yang dikenali. Seseorang yang mampu menolongnya. Itu anaphoise. Berteriak histeris, sekuat suara. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud dalam nyanyiannya dalam perikop ini. Jadi 2 Samuel 2 yang kita baca ini, 2 Samuel 22 ini, itu dikutip ulang dalam Mazmur pasal 18. Jadi itu artinya diredaksi ulang, pasti juga dengan oleh Daud. Hanya tentu tidak 100% lagi sama semua. Biasa itu disempurnakan nyanyiannya. Kan begitu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seruan Daud kepada Tuhan dalam perikop ini? Yang kita lihat di sini, yang pertama bahwa Tuhanlah pengendali alam semesta. Tuhanlah pengendali alam semesta. Apapun yang kita pikirkan tentang alam ini, itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau orang melihat gunung begitu megah, begitu menakutkan, sehingga orang sampai memuja gunung itu. Tetapi Daud melihatnya bahwa gunungku lebih hebat daripada gunung ini. Emangnya siapa gunungmu? Tuhan adalah gunung batu. Ketika orang melihat samudra raya yang begitu hebat, sampai orang takut lalu memuja, membuang sesajen di laut. Daud melihat itu dengan apa? Tuhankulah samudraku, bukan laut itu. Tuhanku mengendalikan laut ini. Tuhanku mengendalikan gunung ini. Kalau orang melihat peperangan, orang ketakutan. Kalau orang melihat pencabut nyawa, pembunuh, ketakutan. Tapi Daud melihatnya bagaimana?
Tuhanku maha pencabut nyawa. Nyawa segala makhluk ada di tangannya. Kapan dia cabut, kapan dia kembalikan, terserah dia. Maka untuk apa aku takut? Saya pernah mengalami ini. Satu malaman terombang ambing di laut di lepas pantai Tanjung Balai ke Malaysia. Kapalnya mati. Badai besar, ombak besar mungkin sampai 3 meter. Sampai kelihatan waktu naik begini, nampak jauh di bawah lautnya, terhempas. Layak kapal itu pecah. Dan yang paling pas dalam ayat ini dalam pengalamanku. Ketika kapal itu oleng ke kiri saat aku berjalan ke belakang. Andaikan tangan kiriku tidak mendapatkan cantolan, kan kalau kita bayangkanlah mobil. Mobil itu ada yang pakai aksesoris di atas ya, pakai terikat barang ya. Tapi ada juga yang polos kan? Gak ada. Nah, kapal bot juga di laut ada yang seperti itu. Ada yang polos, ada yang pakai gagang. Andaikan kapal itu nggak punya gagang, tangan kiri nggak mendapatkan, saya udah terbuang. Itu yang kubayangkan ketika membaca ini. Ketika Daud melukiskan nyanyian ini, puisinya ini, dia mereview ke belakang pengalaman hidupnya. Seharusnya dia tidak ada lagi di sini. Seharusnya dia tidak dapat lagi menulis nyanyian ini. Kenapa? Sejak dia berhadapan dengan Goliat raksasa, tidak mungkin dia selamat. Tapi bagi dia, Tuhan pula raksasa. Goliat ini hanya seekor belalang. Tidak mungkin dia selamat dari tombak Saul. Saul itu panglima perang. Saul itu ahli peperangan. 3 kali dia menombak Daud dalam jarak yang begitu dekat. Tidak mungkin Daud bisa mengelak. Tidak mungkin bisa menghindar. Apalagi dia sedang asik memain musik. Itu sebabnya Tuhan pula gunung batuku, tanduk keselamatanku, panji-panji kemenanganku, kubu pertahananku, kota bentengku, segala apa yang disebutkan orang, yang diandalkan orang di dunia ini, Tuhan pula. Tidak mungkin dia lepas dari tombak Saul, kalau bukan Tuhan yang memelesetkan tombak itu. Yang kedua, dalam pengalaman Daud ini, apa yang kita tangkap dalam zaman kita ini, Tuhan itulah Allah, bukan alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang jadi memuja alam, memuja benda-benda sakti, memuja tempat-tempat keramat, memuja arwah nenek moyang, karena mereka begitu takut kepada alam itu. Bahkan tidak sedikit orang sampai memohon-mohon nyawanya jangan dicabut oleh alam, oleh pembunuh, oleh perampok dan sebagainya. Tapi itu sangat pantang bagi Daud. Daud tidak pernah mengemis nyawanya daripada musuhnya. Tidak pernah meminta-minta nyawa kepada Saul. Tuanku Saul, sayangkanlah nyawaku. Tidak pernah satu ayat pun terucap kalimat itu dalam Alkitab. Tidak ada. Dia tetap menghormati Saul. Dia tidak mencap Saul sebagai penjahat, sebagai pembunuh. Sebab dia tahu Tuhanku mengendalikan alam semesta ini. Tuhanku, dialah Tuhan. Dia yang berhak, bukan Saul. Bukan siapapun. Tuhankulah. Dialah Tuhan, dialah Allah, Yehova. Yang hadir di mana saja, kapan saja. Kalau dia sudah menyatakan dirinya, tidak ada yang dapat menghindar. Tidak ada. Orang boleh memfitnah kita. Tidak perlu kita mengesing, janganlah, malu aku nanti. Enggak perlu.
pendeta Tulus itu tinggal tangkap itu. Dia dihabiskan yang BKJ pergi ke Yerusalem. Yang ngomong itu pendeta-pendeta loh. Gak tanggung, bukan orang biasa. Apakah saya minta tolong mengemis-ngemis? Enggak. Kepala keuangan sampai berkata, udahlah Pak Tulus, mintalah berapa Pak Tulus mau. Mereka mau kok. Mereka itu siapa? Pendeta-pendeta yang bilang tinggal tangkap tadi. Coba. Untuk apa saya bela-bela diri? Enggak perlu. Kalau Tuhan tidak berkuasa atas alam semesta, Daud tidak akan mungkin bisa menulis surat ini pada masa itu. Dia sudah tidak ada lagi pada di situ. Dia sudah mati sejak Saul, sejak di gembalaan, sejak tempat penggembalaan ada singa, ada beruang, ada serigala. Kalau fitnah yang saya sebutkan tadi benar, apakah mungkin saya bisa khotbah sampai hari ini di depan Bapak Ibu? Tapi bagi saya, Tuhan itulah Allah, bukan alam semesta ini. Aku minta tolong kepada Dia, bukan kepada manusia. Apalagi sampai mengemis nyawa kepada pembunuh, sama dengan mempermalukan Tuhan. Sebab nyawa pembunuh itu pun ada di tangan Allah. Saudara tahu lagu yang dinyanyikan pemuda tadi? Saya yang minta itu supaya dinyanyikan. Lagu itu sangat populer 1 tahun lalu di YouTube ya, di TikTok. Begitu hebat populer di Indonesia. Gam 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 kile. Tapi begitu saudara-saudara kita tahu, rupanya itu ayatnya orang Yahudi. Terus viral lagi di YouTube, semua dilarang membuka lagu gam gam tire. Kenapa rupanya lagu itu? Lagu itu ditulis oleh Nabi Daud yang saat ini kita dengarkan seruannya kepada Tuhan. Itu tulisan Daud dan dicatat dengan baik dalam Mazmur 23 ayat 4. Tuhankulah gembalaku, Tuhan kau gembala kami, ya kan? Tuhan adalah gembalaku, itu ku tidak akan takut walau di alam maut, sebab kau Tuhanku, kaulah perlindunganku. Kira-kira itu nyanyi gam-gam kira tadi. Jangan takut, engkau pemenang, sebab Allahmu tidak pernah kalah. Kenapa Daud tidak pernah kalah? Kenapa Daud tidak pernah kalah dalam peperangannya? Gak ada cerita Alkitab Daud kalah. Gak ada. Selalu menang. Dan ini kunci ketiga yang perlu kita bawa pulang hari ini. Tuhanlah yang menginvasi. Tuhanlah yang mengeksekusi. Tuhanlah yang maju, menyerang, berperang, menguasai. Bukan dirimu. Itulah kunci rahasia kemenangan Daud dalam peperangan, dalam pergumulan hidupmu. Tuhan sudah berjalan lebih dulu di depannya. Tuhan sudah lebih dulu menguasai lapangan peperangan itu. Itu sebab setiap Daud mau berperang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami maju berperang? Jawaban Tuhan apa? Majulah, sebab bangsa itu telah kuserahkan kepadamu. Telah kuserahkan. Berperang belum. Tapi Tuhan bilang telah kuserahkan. Ini kuncinya. Tuhan yang menginvasi. Kita tinggal ngikut. Gak pun 100% dengan pengalaman Daud yang ku alami, benar-benar ku nikmati, benar-benar ku alami. Kalau saya takluk kepada alam, tidak mungkin saya bertitel doktor. Tapi faktanya saya bertitel doktor negara, sertifikasi dosen, gak main-main. Ini anak-anak muda ya.
Tuhan yang menginvasi hari esokmu. Tuhan berjalan di hari esokmu. Maka kau tidak perlu takut. Jangan mendahului Tuhan. Jangan maju dulu baru berdoa. Berdoa dulu, taklukkan dulu dalam doa. Sebab peperangan ini peperangan roh. Dan Tuhan itu, roh itu tidak pernah kalah kepada alam semesta ini. Apapun dalam bentuk, apakah itu manusia, apakah itu pejabat, apakah itu preman, apakah itu penjahat, apakah itu pendeta dan sebagainya. Ini alam semesta ada dalam kendali Tuhan. Dan alam ini bukan Tuhan. Yesus Kristus, dialah Tuhan atas alam semesta. Maka jangan takut. Jangan ragu. Saya cerita sedikit bagaimana ceritanya saya sampai punya rumah di kota Medan ini. Waktu teman-teman pendeta bertamu ke rumah, yang pernah bertamu ke rumah waktu di, mungkin ada beberapa orang Sintua yang pernah ya, di depan Parit Busuk, Jalan Rakyat Pasar 2. Dulu kita ngontrak di sini. Ya bau lah nama juga depan Parit Busuk. Ini Pak Pendeta GSJA di sini, di Marelan ini gerejanya. Oh jadi ini bukan rumah Pak Pendeta. Bapak ini ketua BKG nggak ada rumahnya. Ya gimana kita terpikir punya rumah di Medan ini? Hidup aja udah syukur. Jawaban saya begitu. Tapi rupanya Tuhan itu menginvasi. Tuhan itu berperang di depan. Dia bilang apa? Pak, gampangnya dapat rumah, beli rumah. Gimana caranya? Betul Pak, gampang beli rumah. Bapak hanya bayar DP saja. Maksudnya, Bapak bayar DP, ada jemaat kita orang bank, BTN. Nanti bank yang membeli. Kebetulan waktu itu kita punya mobil APV yang putih itu ya, itu hasil menulis buku tahun 2007 sampai 2023 itu 2013 saya menulis buku KTSP, SD, SMP, SMA. Mungkin anak-anak kami pernah pakai itu buku. Penerbit Cipta Sarana Mandiri. Jadi hasilnya itu mobil. Singkat cerita, itulah jadi DP rumah. Jadilah saya punya rumah. Ya memang harus diangsur ke bank pula ya. Tahun lalu mau ambruk itu rumah. Memang sudah ambruk. Saya naik ke atas. Ada yang diperbaiki. Nama juga kalau panggil tukang kan bayar ya. Apa yang saya pijak jatuh semua ke bawah. Kalau tangan kiri saya tidak mendapatkan broti penyangga seng, kita nggak ketemu hari ini. Kalaupun ketemu dari kursi roda. Jatuh dari atas ke bawah. Tapi Tuhan itu menginvasi di depan. Bagaimana cara Tuhan? Tuhan luluskan kami suami istri P3K ASN. PNS Dumba Tua. Alak merokak Dumba Tua kan? Ini PNS Dumba Tua. Sekali dua, bisa diajukan ke bank, bisa rehab itu rumah. Tapi orang bilang apa? Dihabiskannya uang BKK sampai bisa dia punya rumah. Padok kondisi. Perlu gitu. Iya kan? Saya tidak stres gara-gara itu. Jadi aja. Namanya juga alam, namanya juga manusia, punya lidah, punya mulut, punya pikiran, sukanya. Lalu saya sibuk mencari orang siapa? Tolonglah, janganlah, enggak. Justru kalau aku memohon belas kasih manusia, saya bukan hanya mempermalukan diriku, tapi juga mempermalukan Allah. Tuhanku berjalan di depan. Dia yang lebih dulu menguasai hari esokku. Aku tinggal menjalani. Ya kalau hari ini ku alami sesuatu yang tidak baik, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Karena aku tahu Tuhan sudah menyediakannya itu semalam.
Baru ini saya tempuh jalan jalur dari Pondok Kelapa ke sini. Karena tadi melayani di Stikes Senior. Dia mengejar waktu nekat dalam arti manusia. Tapi dalam iman saya, Tuhan yang memimpin. Aku sudah khotbahin. Kalau aku khotbahkan gak berani melangkah sama dengan bohong. Iya kan? Ya kalau aku jalan lagi balik ke Simpang Marelan baru kemari, makan waktu. Gak terkejar. Saya potong. Kan tinggal lurus saja, tanya. Tembus ini sampai ke Marelan? Iya Pak, udah jalan. 15 menit lagi sampai. Andaikan jalur biasa, terlambat. Tuhan itu menginvasi. Anak-anak muda yang menyanyikan Gam-Gam Tire tadi. Ini untukmu firman ini. Jangan kau khawatir tentang sekolahmu. Dan jangan pula kau sombongkan keberadaan orang tuamu. Orang tuaku kaya, nggak takut soal biaya. Ingat, segala sesuatu di alam raya ini ada dalam kendali Tuhan. Jangan anggarkan apapun. Tapi percayakan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang menginvasi, yang menguasai, yang menyerang. Apalagi namanya itu kalau namanya menginvasi. Pokoknya mengendalikan hari esok itu. Sebelum kita besok, Tuhan sudah ada di besok itu. Tamat SMA, kuliah atau enggak? Kuliah. Kenapa tidak? Saya tamat SMA begitu selesai ujian. Enggak nunggu pengumuman, langsung terbang merantau. Enggak lihat pengumuman. Bulan Oktober baru lihat. Kepala sekolah kami, namanya sekolah masih baru membangun, namanya Taman Pendidikan Islam. Ya, saya tamatan TPI. Marah Pak Direktur ini. Marah karena sayangnya, kesalnya. Kenapa enggak kau ambil UGM atau UI? Andaikan kau ambil, kau lolos kan naik pamor sekolah kita. Aku enggak tahu rupanya, waktu itu masih NEM pertama itu kami SMA. Tertinggi di Kecamatan Sidamani itu saya. Tuhan menginvasi. Terus sekolah. Tahun 2001 S1, tahun 2004 S2, tahun 2006 S2 Teologi, 2011 MTH Ujian Negara, 2018 Doktor Teologi Ujian Negara. Untuk kalian generasi muda ya, Tuhanlah beserta dengan kita. Bukan kita di depan Tuhan tinggal ACC, enggak. Bukan karena kita imani, enggak. Kita itu setiap hari itu belajar bersama Tuhan. Apa yang kau dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, itu hanya 20% dari ilmu yang kau butuhkan di lapangan. Ilmu itu ada di lapangan. Bukan di bangku sekolahmu, itu hanya teori. Sekali lagi aku sampaikan kepada generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Saya katakan itu bukan karena mengandalkan iman tanpa belajar, tanpa melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, kita belajar. Barulah setelah kita siap, Daud itu setelah latihan di padang gurun, latihan di penggembalaan, bagaimana cara pakai abalang, ali-ali. Baru dia berani menuju Goliat. Kalau dia punya kapasitas, dia punya talenta, dia punya karunia, dia punya keahlian, apa yang ditakutkan? Kau menjadi takut karena kau tidak punya keahlian dan kau tidak tahu keahlianmu apa ya. Disitulah malapetaka. Maka ketika kau sekolah, ketika kau kuliah, kau harus menemukan talenta apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Zaman sekarang nggak zaman dulu lagi. Saya yang hidup zaman dulu, hidup pada zaman sekarang pada masa itu. Saya tidak terpaku pada teori-teori di buku, tapi saya lebih kepada feeling.
kalau dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam artian psikologi kecerdasan kita ini kita gunakan dalam mempelajari di lapangan, pekerjaan, alam, pergaulan. Di sini kita temukan apa kita, siapa kita. Begitupun dengan kalian. Kalau engkau sudah percaya bahwa Tuhan itulah gunung batuku. Kalau kita hebat sekarang gunung Sinabung, Tuhanlah gunung Sinabungku. Kira-kira begitulah perkataan Daud itu. Kalau kita lihat segitiga Bermuda di Samudra Atlantik yang menakutkan semua, bukan hanya pelaut tapi juga penerbang. Kamu bisa berkata, Tuhan itulah segitiga Bermuda. Bahkan segitiga Bermuda itu ada dalam kendali Allah. Jangan sampai nanti uring-uringan daripada tidak dapat bekerja. Sekarang banyak orang-orang yang sudah jadi kepala sekolah, bermarga rata-rata, tetapi pakai ya kalau nggak gitu Pak, nggak diterima kita. Artinya apa? Karena dia tidak punya potensi, maka dia menjual diri, mengganti identitasnya. Yang penting dapat. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagimu, siapapun gak ada yang bisa menutup itu. Gak ada yang bisa menutup. Itu sudah punyamu, itu satu kuserahkan kepadamu. Engkau tidak melangkah, tinggal melangkah. Jadi, ya kalau kau tidak melangkah ya gak dapat. Inilah kepercayaan Daud ini. Daud menulis ini tidak waktu menghayal. Tidak. Dia merenungkan kembali masa lalu. Jadi jangan kalian sampai tunggu tua dulu baru merenung kembali. Apa yang kami rasakan dari orang-orang tuamu ini, tangkap ini jadi pengalamanmu. Gak perlu kau harus menjalani dulu, menderita dulu, sengsara dulu. Gak perlu. Yang perlu kau tangkap, kau kenal Tuhan. Daud mengenal Tuhan. Banyak orang berseru kepada Tuhan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan mengenal suara itu? Tunggu dulu. Dia hanya mengenal suara yang naik oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Di luar itu memang tidak ada. Jangan salahkan Tuhan. Karena itu sudah satu-satunya jalan yang telah disediakan bagi manusia. Dan kalau kau sudah di jalan itu, yakin, jangan ragu lagi. Tuhan mengenal namamu. Tuhan tahu di mana posisimu. Tuhan tahu kemampuan intelektualmu. Tuhan tahu siapa kau untuk hari esok, di mana kau cocok. Kalau begitu, kau tinggal berseru kepada Tuhan yang kau kenal itu. Nanti kalau masuk militer, akademi militer, kebanyakan orang sampai jual sawah, jual rumah, supaya anaknya masuk angkatan perwira. Yang beruntung siapa? Calo. Saya pun bisa berkata kepada kalian semua, mau masuk perwira militer, sini 100 juta jamin masuk. Kalau nggak masuk uang kembali. Saya bisa ngomong begitu. 10 orang saja dari kalian masuk 1, udah kan? Lu kembalikan yang 9 orang lagi, nggak lagi 100 juta itu balik, 50. Udah senang kalian balik 50. Daripada tak balik, uang ini ya habis lah Bu, habis lah Pak. Nggak diurus. Yang masuk dapat. Yang saya katakan, jangan andalkan manusia. Jangan buang-buang harta orang tua. Prinsip saya dari dulu. Sama adik-adikku kusampaikan. Kalau kita tidak bisa menambahi kekayaan orang tua kita ini, jangan mengurangi. Itu prinsip saya. Dan itu kujalankan. Adik-adikku tidak menjual harta warisanku, beli ulang. Ini bukti. Tuhan itu Tuhan yang menginvasi, termasuk tanah perjanjian. Pada masa Daud menjadi raja, tanah perjanjian itu gak utuh pada masa Saul.
Masih sedikit. Baru pada masa Daud dan Salomo, tanah perjanjian itu utuh menjadi satu negara wilayah Israel. Siapa menginvasi? Tuhan. Hari ini kau maju ke daerah sini. Hari ini kau maju ke daerah sini. Itu sudah kuserahkan ke tanganmu. Maju, jangan tidak maju. Harus melangkah. Sekolah, jangan tidak sekolah. Belajar, jangan tidak belajar. Mau dengan apa Tuhan pakai kalau kau tidak punya skill? Ini yang mau saya sampaikan kepada kita ketika kita pulang, khususnya anak-anak yang menyanyikan gam-gam tire tadi ya. Amin. Jangan takut menghadapi hari esok. Ya. Jangan berharap kepada orang tua, apalagi warisan orang tua. Puji Tuhan. Kami cuma 2 anak bapakku. Bapakku sudah punya 5 rumah. Tak perlu kerja lagi. Itu sekejap bisa habis dibuat Tuhan. Jangan andalkan. Tapi sekali lagi, biarkan Tuhan berjalan di depanmu. Biar dia berjalan di depanmu, kau ikut di belakang. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Tuhan sudah di depan? Kalau kau tidak berdoa, kalau kau tidak punya hubungan pribadi, kalau kau tidak menjaga persekutuan pribadimu dengan Tuhan, kalau kau tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, sediakan waktumu di rumah, mendengarkan suara Tuhan. Waktu sekolah atau di mana saja, tidak harus formal ya. Bu ambil gitar, bernyanyi 1 ayat, buka Alkitab, lalu berdoa. Jangan terikat dengan acara itu. Kau bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, ke arah mana saja. Di mana kau teringat dengan Tuhan, kau cukup bilang, Bapa, aku di sini. Bapa, terima kasih. Walaupun kau sedang bermain, walaupun kau sedang belajar, sedang menyuci piring, dan Tuhan akan memberikan ilham kepadamu baik melalui mimpi, baik melalui pendengaran, dan engkau akan tahu kemana arah hidup. Daud tidak akan berani maju melawan Goliat kalau dia tidak lebih dulu mendengarkan suara Tuhan. Maju kata Tuhan, maju, jangan tidak maju. Jangan sebaliknya, kau belum jelas suara Tuhan, kau maju sesuka hatimu. Tuhan kan ada. Tuhan bukan Yesus hebat. Bisa kau dipermalukan. Ya, dipermalukan. Ingat kisah para rasul itu, ditelanjangi pun. Demi nama Yesus, Paulus ku kenal, Yesus ku kenal, kau siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud inilah rahasia keberhasilan. Termasuk ketika dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Bayangkan Absalom anaknya mengkudeta. Beranikah Absalom mengkudeta Daud? Kalau orang sekeliling Daud tidak ada yang berkhianat, berpaling ke Absalom, gak mungkin Absalom kan berani. Berarti orang-orang sekitar Daud, orang-orang kepercayaan Daud, ada yang berkhianat, menyeleweng kepada Absalom anaknya Daud. Maka Absalom berani. Lalu Daud uring-uringan, enggak, keluar dia. Berapa lama dia mengungsi dia. Tapi dia tahu Tuhan yang menginvasi alam semesta ini ada dalam naungan, ada dalam kendali. Dan kita tahu bersama Daud kembali ke tahtanya. Dan tahta itu terus menjadi tahta abadi, menjadi tahta Mesias. 1/10 Daud ini pun keberhasilan kita mengikut Tuhan Yesus. Sudah Anda sudah menjadi orang besar di bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, kami berdoa biarlah roh-Mu menyala-nyala, membakar hati setiap kami, bahwa Engkaulah Tuhan semesta langit, pengendali alam semesta, dan Engkau berjalan di depan kami, menyediakan semuanya ini, menaklukkan semuanya ini untuk keperluan kami.
untuk kebaikan kami. Bapa, biarlah iman kami terus menyala demikian, sehingga kami dan anak-anak kami turun-temurun tetap ada di hadapan-Mu. Tidak ada yang sampai menjual iman demi dunia. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu ini tetap ada pada kami dan turun terwaris kepada anak-anak kami, anak cucu kami, turun-temurun selama-lamanya. Biarlah mereka menikmati kemenangan Tuhan, sebab Engkau telah lebih dahulu menginvasi hari depan mereka, sehingga kami dan anak-anak kami tetap ada di hadapan Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.